Baik, jadi kita akan mulai reviewnya dari dalam mobil, dari dalam posisi mengemudi. Kenapa? Karena seorang pemilik mobil pasti ingin menikmati mobilnya lebih banyak di dalam daripada di luar mobil. Jadi kita bahas dulu bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana rasa mengendarai mobil ini, dan bagaimana rasanya. Mungkin nanti saya akan duduk di belakang dan kita rasakan bagaimana berada di kursi penumpang. Jadi saya akan bawa mobil ini keluar. Sekarang posisi saya masih di depan rumah. Nanti kita akan keluar ke jalan. Mungkin saya akan masuk ke jalan tol sebentar untuk memberikan gambaran kepada Anda bagaimana rasanya berjalan di jalan raya biasa di dalam kota, kemudian juga di jalan tol. Oke, kita mulai saja. Jadi saya sudah dalam posisi mobil sudah hidup. Ya, kalau mobil listrik kan tidak ada starternya ya. Jadi saya tadi masuk, langsung pencet tombol start. Tidak ada yang terjadi, hanya menyala saja dan mobil sudah siap untuk dipergunakan. Oke, kita mulai untuk berjalan. Pasang seatbelt dulu dan pasang gigi D. Wah, mobil listrik ya tidak ada giginya karena tidak ada persnelingnya kan. Jadi ini sebenarnya sebuah switch saja untuk menghidupkan motor listriknya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi mungkin saya mulai dengan cerita mengapa saya membeli mobil ini. Oke, jadi ini adalah BYD Seal Premium ya. Jadi di Indonesia yang dipasarkan ada dua, yang premium dan yang performance. Nah, yang bedanya itu terutama di jumlah motornya, motor listriknya. Kalau yang premium yang ini itu motor listriknya satu di belakang. Oke, ada peringatan menyalakan lampu. Oke, kembali lagi. Jadi yang premium itu motornya satu di belakang, dan yang performance itu motornya dua di depan dan belakang. Jadi all wheel drive. Yang premium ini saya beli harganya 629 juta. Yang performance itu lebih mahal, sekitar berapa puluh juta, pokoknya di atas 700 juta. Jadi saya beli mobil ini di bulan Februari 2025. Sekarang akhir bulan Maret 2025. Jadi kurang lebih sudah 1 bulan saya pergunakan mobil ini, dan nanti akan saya ceritakan gambaran umumnya seperti apa. Namun kenapa saya memilih yang premium bukan yang performance itu karena ya yang performance dengan dua motor tadi sudah pasti akan memberikan performa yang lebih bagus ya. Jadi bisa 3,8 detik 0 sampai 100 km nya 3,8 detik. Yang wah, itu luar biasa, memang sangat-sangat akselerasi yang luar biasa kencang. Fun to drive pasti ya kan. Tapi saya being realistik saja. Ya, realistis saja. Kapan sih kita bisa pakai akselerasi seperti itu ya, di kota Jakarta yang macet seperti ini? Ya paling kepakainya jarang-jarang gitu kan. Ya, pasti akhirnya menjadi sesuatu yang tidak terlalu berguna buat saya, karena saya perlu mobil untuk digunakan harian lebih banyak gitu kan, dalam kota. Nah, jadi saya tidak ambil yang performance karena pertama lebih mahal, dan yang kedua yang performance itu jarak jangkaunya, range-nya itu malah lebih dekat, lebih pendek. Yang ini yang premium teoritis bisa 650 km. Yang performance itu hanya 580 kalau tidak salah, 580 km. Jadi lebih rendah range-nya. Ya logikanya adalah karena yang performance motornya dua, tentunya menghabiskan energi listrik lebih banyak. Dan alasan berikutnya adalah motor dua itu membawa beban lebih berat kan. Motornya sendiri kan ada bobotnya ya, yang itu kalau tidak digunakan untuk jalan kencang ya hanya jadi beban mati yang tidak berguna. Jadi saya milih premium dengan alasan itu tadi. Saya tidak
perlu kebut-kebutan dan saya perlu range yang lebih panjang, dan saya menghemat beberapa puluh juta lebih murah. Oke, itu BYD Seal Premium yang saya pakai. Nah, tapi lebih mundur sedikit. Jadi kenapa saya itu memutuskan membeli sebuah mobil listrik, electric vehicle. Ini pertama ya, mobil listrik pertama saya. Saya belum pernah punya mobil listrik sebelumnya. Nah, jadi dulu ketika tahun 2022 ya, sekitar 3 tahun yang lalu, ketika mobil listrik itu mulai banyak dipasarkan dan modelnya juga mulai bermunculan. Yang saya ingat pasti itu 2022 sudah mulai ada Hyundai atau Hyundai, gimana bacanya? Hyundai Ioniq 5 itu ya, yang mobil listrik yang cukup mendapatkan tanggapan pasar yang ramai lah ya. Waktu itu saya lihat banyak yang beli gitu. Saya tentu ya cukup tertarik, tapi saya masih belum berani untuk membeli mobil listrik. Yang pertama, saya belum begitu percaya pada waktu itu dengan nilai ekonomis sebuah mobil listrik ya, apakah benar lebih baik. Dan yang kedua adalah Hyundai Ioniq 5 itu bentuknya tidak jelek, tapi saya belum siap menerima bentuk yang seperti itu, yang futuristik gitu ya, yang beda lah dengan mobil biasa. Dan jadi saya di waktu itu saya tetap masih belum berani membeli mobil listrik. Nah, kemudian sejalan dengan waktu, tahun lalu ya, 2024 pertengahan itu BYD datang ke Indonesia dan membawa model-model yang semakin banyak. Jadi semakin banyak pilihan untuk mobil listrik, dan saya sudah cukup tertarik pada saat itu dengan BYD Seal ini. Wah, ini memang model yang menurut saya ini cocok lah dengan selera saya, dengan saya lebih siap menerima bentuk BYD Seal ini ketimbang yang Ioniq tadi. Tapi tetap saja tahun lalu saya masih belum berani membeli mobil listrik. Saya masih wait and see, saya masih ingin mengamati dulu bagaimana sebenarnya ya, itu mobil listrik. Dan baru awal 2025 ini, bulan Februari, saya akhirnya memberanikan diri. Saya memutuskan untuk saya rasa sudah cukup dapat informasi, dan saya beranikan diri. Saya mengambil keputusan, yaitu saya beli sebuah BYD Seal yang premium. Nah, ini karena masih bulan awal 2025, saya dapat yang produksi 2024, makanya dapat harga yang lama. Kalau yang baru sudah lebih mahal beberapa juta rupiah. Itu alasannya kenapa saya beli BYD Seal, dan kemudian kenapa saya membeli mobil listrik. Alasannya adalah tentunya mobil listrik lebih efisien dalam biaya energinya ya. Jadi kalau setelah sekitar 1 bulan ini saya pergunakan, itu kilometernya, odonya di sini sudah hampir 1000 km, 981 km selama kurang lebih sebulan saya pergunakan 1000 km. Dan saya sudah mencatat berapa kali saya melakukan pengisian di SPKLU. Nah, jadi saya memang selama sebulan terakhir saya selalu mengisi di SPKLU, karena wall chargernya yang di rumah belum aktif. Sudah dipasang oleh BYD, tapi meteran PLN-nya belum dipasang. Jadi belum pernah saya lakukan pengisian baterai di rumah. Jadi selalu di SPKLU yang harganya lebih mahal ya, per kWh-nya lebih mahal. Nah, jadi selama sebulan ini menempuh 981, ya, genapkan 1000 lah ya, 1000 km. Itu menurut catatan saya, itu saya hanya mengeluarkan uang 570.000 rupiah, kurang lebih segitu, untuk berjalan hampir 1000 km. Per kilometernya berapa itu jadinya? Mungkin bisa dihitung nanti ya, tapi rata-rata lah ya, untuk per kWh-nya itu mobil ini bisa membawa saya sekitar 5 atau 6 km di dalam kota ya. Jadi kita tahu harga per kWh di SPKLU itu rata-rata 2.400 rupiah. Jadi
Kalau dibandingkan dengan mobil konvensional, mobil yang berbahan bakar minyak, bensin atau diesel, itu kan di dalam kota yang paling hemat saja ya itu pasti sekitar 1:10 ya, 1 liter bisa 10 km. Dan kita tahu harga bahan bakar minyak bensin berapa sekarang, mungkin 13.000 lah ya, kurang lebih 12.900 kalau yang Pertamax, 12.900 rupiah, 13.000 lah ya, 13.000 bisa membawa kita sejauh 10 km kalau di dalam kota. Itu untuk mobil yang rata-rata lah ya, yang cukup hemat, itu 1:10. Nah, dibandingkan dengan listrik itu tadi dengan 1.000 km saya hanya membayar 570.000. Jadi per kilometernya berapa itu? Hanya per KWH-nya itu karena hanya 2.400 rupiah dan bisa membawa 5 km. Jadi kalau dibandingkan dengan bahan bakar minyak itu hanya perlu sekitar 5.000 rupiah untuk 10 km yang kalau dengan bahan bakar minyak Pertamax. Nah, itu kebetulan ada pom bensin Pertamina, harga minyak Pertamax 92 12.900 ya. Jadi dengan uang 12.900 kalau dengan mobil berbahan bakar bensin bisa menempuh 10 km, dengan ini hanya perlu 5.000 rupiah kurang lebih. Enggak sampai 4.000 rupiah lah, kurang lebih 4.000 sekian, karena saya masih chargingnya, saya masih mengisi bahan bakar itu di di SPKLU yang ongkosnya lebih mahal dibanding kalau charge di rumah. Yang di rumah itu ada diskon PLN 1.100 rupiah di malam hari, yang saya belum pernah menikmati. Namun kalau itu benar dipakai berarti untuk menempuh 10 km hanya perlu 2.200 rupiah versus 12.900 rupiah bila pakai Pertamax. Itu pun sudah, berarti kan sudah 1/5 lebih murah ya, 1/5 lebih bahkan. Jadi nyata bahwa dengan membeli mobil listrik itu penghematan dari biaya energi itu jauh lebih murah. Dapat saya konfirmasi hal itu, bahwa memang kita akan menghemat biaya energi sampai 1/5-nya dibanding pakai mobil bensin. Tapi itu bukan alasan utama. Jadi kenapa saya membeli mobil listrik ya? Alasan utamanya apa coba? Bebas ganjil genap. Nah, kalau di Jakarta, buat kita yang tinggal di Jakarta itu big deal itu aturan itu, karena kita kalau punya mobil biasa harganya miliaran pun kalau plat mobilnya tidak sesuai dengan harinya nggak bisa dipakai, jadi percuma gitu ya. Kalau banyak uang orang beli 2 mobil itu ya, yang satu plat ganjil, satu plat genap, tapi itu kan tidak ekonomis ya, pajak kan mahal, tetap jalan, dan mobilnya utilisasinya hanya 50%, hanya dipakai hari genap dan hari ganjil. Itu bukan solusi yang bagus lah. Jadi buat saya alasan utamanya justru itu, saya ingin punya mobil yang bisa dipergunakan kapan saja saya mau, hari apapun itu, ganjil ataupun genap. Nah, yang itu tidak bisa didapatkan dengan mobil biasa, dengan mobil konvensional. Nah, jadi itu 2 alasan utama kenapa saya akhirnya memberanikan diri membeli mobil listrik. Dan ada alasan ketiga sebenarnya, yaitu dan ini malah seharusnya alasan yang lebih masuk akal dan lebih baik ya, yaitu mobil listrik itu tidak mengeluarkan asap. Nah, pasti tidak mengeluarkan asap karena tidak ada yang dibakar, tidak ada bahan bakar yang dibakar, karena hanya menggunakan baterai. Nah, kenapa itu penting? Kenapa itu berguna? Karena itu berarti saya sebagai pengguna mobil, pemilik mobil, sudah berkontribusi aktif untuk membuat polusi udara di kota Jakarta yang ini tidak tambah buruk. Mungkin ya kontribusi kecil, tapi setidaknya saya sudah memberikan sumbangsih saya untuk membuat udara di Jakarta menjadi tidak lebih buruk. Nah, jadi itu 3 alasan yang
menurut saya menjadi alasan utama saya memilih sebuah mobil listrik. Ada alasan berikutnya, yaitu pajak tahunannya juga sangat murah gitu. Saya belum pernah bayar karena baru sebulan ya, tapi yang saya tahu pajak tahunannya hanya beberapa ratus ribu rupiah gitu, dan bandingkan dengan mobil bensin yang paling murah saja sudah 4 juta, 5 juta. Mobil saya yang satu itu sampai 8 juta, 9 juta gitu, dan dengan hanya membayar 200 ribu rupiah ya saya sudah menghemat lagi kan. Jadi penghematannya ganda, jadi biaya energinya lebih murah, pajaknya lebih murah, dan saya berkontribusi terhadap lingkungan. Kurang apa sudah. Oke, itu alasan mengapa saya membeli mobil listrik. Dan BYD Seal ini saya pilih karena dia berbentuk sedan. Kenapa saya lebih suka berbentuk sedan? Memang lebih nyaman, lebih fun to drive. Sebenarnya di bulan Februari 2025 pada waktu saya memesan mobil ini, itu pas BYD mengeluarkan model barunya, yaitu BYD Sea Lion 7 yang crossover itu ya. Jadi saya masih bisa memilih waktu itu apakah akan membeli Seal atau BYD Sea Lion 7 yang baru itu, yang harganya pun sama persis 629 kalau tidak salah ya. Ada dua model ya, tapi harganya itu sama lah, jadi tidak ada perbedaan apa-apa. Saya punya kesempatan untuk berganti model, tapi tidak. Akhirnya saya tetap memutuskan untuk mengambil Seal. Dengan alasan itu tadi, saya lebih pengen punya sedan, karena sedan itu lebih kalau menurut saya ya, itu lebih enak, lebih fun lah untuk dikendarai. Di samping itu yang Sea Lion 7 itu kalau buat saya pribadi bentuknya again tidak jelek, tapi saya masih kurang sek aja itu mobil SUV bukan, sedan juga bukan, memang crossover ya, tapi bentuknya itu agak kurang suka saya, jadi saya tetap ambil Seal. Seal ini waktu saya beli juga dapat ini ya, asuransi 2 tahun sebagai bagian dari paket pembeliannya, dan dapat wall charger sudah dipasang, namun belum saya aktifkan. Dan mungkin sekarang saya sudah ada di jalan tol ini, dan saya akan ceritakan sedikit pada Anda ya bagaimana rasa berkendara dengan sebuah mobil listrik. Yang pasti mobil listrik itu bedanya dengan mobil biasa itu adalah akselerasinya. Itu tadi yang performance bisa 3,8 detik dari 0 sampai 100 km per jam. Saya pernah coba itu, mencoba test drive, dan memang itu akselerasinya luar biasa. Walaupun saya tidak nyoba 3,8 detiknya, saya nggak berani coba, tapi memang akselerasinya lebih luar biasa ketimbang yang ini. Yang ini premium ini saya belum berani coba sekarang karena jalannya sedang rame, tapi bisa di bawah 6 detik. Jadi 0 sampai 100 bisa di bawah 6 detik. Itu pun sudah sangat-sangat kenceng itu ya. Itu mobil-mobil yang berharga 2 kali lipatnya pun belum tentu bisa, mobil bensin ya yang harganya 2 kali lipatnya pun belum tentu bisa 0 sampai 100 hanya dari bawah 6 detik gitu, 5, sekian detik. Saya akan coba ya. Sekarang saya sedang dalam mode eco ini karena saya ingin menghemat 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 listrik. Ya, menghemat listrik saya selalu pakai eco. Jadi ada 3 mode di sini, mode eco, normal, dan sport. Nah, kalau ingin mencoba akselerasinya memang harus pindah ke sport dulu. Ini saya pindah ke sport ya. Ya, warnanya langsung berubah menjadi merah, dan saya akan coba melakukan sedikit akselerasi, dan saya tunjukkan kepada Anda ya. Ini sekarang kecepatan saya 70. Nah itu
apa namanya, dorongannya itu, wah itu memang apa ya, seperti ada sesuatu yang mendorong dari belakang. Ini sudah agak kosong ya, saya lakukan lagi, saya akan melambat, saya ambil jalur kiri saja. Ya kecepatan maksimum kan 100 ya kalau di jalan tol, saya tidak boleh lebih, nanti saya melanggar hukum. Jadi saya akan melambat dulu, pastikan kosong. Oke, saya akan 100, hanya berapa detik ya, dari tadi tidak 0 ya, jadi dari 50 km per jam langsung dalam hitungan sekejap mata langsung 100 km per jam. Nah itu dia, itu yang membuat apa ya, saya merasa bahwa di samping 3 keuntungan memiliki mobil listrik tadi, keuntungan keempatnya adalah fun to drive-nya itu saya dapat, yang saya tidak dapatkan dengan mobil bensin yang lain. Bisa merasakan akselerasi yang, sensasi akselerasi yang, wah itu seperti kita didorong ke apa ini, ke kursi kita di belakang, seperti ada yang mendorong secara ajaib dari belakang, ada yang mendorong mobil ini. Coba saya lakukan lagi ya. 100. Nggak tahu-tahu udah 100 itu aja. Nah, cuma ini ada kekurangannya ya. Jadi suspensinya seal ini itu empuk loh menurut saya, karena memang mobil ini sepertinya didesain untuk jadi mobil harian gitu ya, bukan mobil yang untuk balapan. Jadi suspensinya itu empuk. Kalau duduk di belakang itu mentul-mentul itu apa, terlalu empuk gitu. Jadi seperti mengayun gitu. Nah itu agak kekurangannya. Jadi kalau untuk jalan kenceng memang terlalu lama ya, itu nggak cocok sih. Tapi setidaknya kita bisa merasakan sensasi itu tadi, merasakan sensasi apa namanya, akselerasi yang sangat kuat. Ini yang masih premium, yang model performance, wah itu jauh lebih ganas lagi rasanya. Nah, jadi kalau saya mengambil menganalogikan itu, kalau ya di Angkatan Laut Amerika Serikat itu kan ada pesawat tempur jet di kapal induk yang kalau terbang dari kapal itu pakai namanya ketapel uap itu kan, karena kapalnya kan pendek ya, untuk dia pesawat terbang jet itu harus segera mendapatkan kecepatan tinggi untuk bisa terbang dengan jarak yang pendek, makanya pakai ketapel itu tadi. Nah BYD Seal ini, walau menurut saya adalah apa ya, pengalaman terdekat Anda untuk bisa merasakan seperti ditembakkan dengan ketapel uap dari kapal induk di dalam pesawat tempur jet itu tadi itu. Ini pengalaman terdekat kalau yang bisa Anda dapatkan. Jadi kalau nggak bisa jadi pilot tempur ya inilah yang bisa Anda dapatkan. Ya mungkin saya agak berlebihan, tapi setidaknya Anda mengerti maksud saya ya, bahwa akselerasi itu fun lah untuk kita main-mainkan. Ya, mobil ini dari dalam itu senyap, jadi kekedapan suaranya itu juga layak untuk menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan penting mengapa memilih mobil ini. Mobil ini senyap ya, pertama memang mobil listrik itu kan nyaris tidak bersuara ya, berbeda dengan mobil bensin atau diesel yang reciprocating engine yang memang ada letupannya, dung itu kan memang selalu terjadi, mau seperti apapun selalu ada getaran dan suara. Sementara mobil listrik, karena motor listrik tidak ada gerakan, tidak ada piston seperti mobil bensin atau diesel ya, dia tidak bersuara, nyaris tidak bersuara. Nah ini sekarang saya masuk jalan tol lagi ya. Ya coba saya akan tidak berbicara, coba ya, coba dengarkan, adakah suara mesin? Sudah pasti tidak. Nah, senyap sekali. Jadi nyaris suara yang ada di mobil ini hanyalah suara bannya. Itu bannya pun suara ini ya, suara ban itu sendiri tidak
tidak banyak terdengar masuk ke dalam mobil. Jadi road noise-nya itu minimal ini mobil. Kemudian juga suara dari luar, karena ini jendelanya sudah, kacanya sudah double glass, suara dari luar juga sangat minim. Jadi ini nyaman sekali kalau Anda ingin mobil yang senyap. Dan saya sekarang berjalan 80 km per jam ya, gak kenceng-kenceng. Suara yang masuk hanya suara getaran roda, suara mesin tidak ada, suara mobil sekitar saya juga tidak masuk. Jadi ini top lah. Terus kalau duduk di sini, di posisi saya ini, suspensinya terasa empuk. Ya itu tadi, tapi saya sempat sampaikan ya, agak mengayun kalau di belakang terutama. Kalau di sini tidak terlalu, di posisi pengemudi tidak terlalu. Kemudinya sendiri juga tidak enteng, tapi juga tidak keras, tidak berat. Jadi enak lah, ini pas banget tuh menurut saya. Ini karena saya set sport ya, jadi lebih kaku. Kalau saya set di normal mungkin akan lebih nyaman juga ya. Tidak terlalu berubah, tapi tetap sangat enak. Ini mobil seperti bawa sedan lain apa ya, mungkin kalau di kelasnya ini Honda Accord lah. Yang saya pernah merasakan punya Honda Accord yang generasi ke-10 itu rasanya kurang lebih seperti ini ya. Stabil, nyaman, dan tidak banyak tidak banyak upaya buat saya untuk mengendalikan mobil ini. Memang sangat nyaman mobil ini. Kemudian juga yang positifnya adalah di sini ada ADAS ya, jadi adaptive cruise control. Kalau di sini namanya intelligent cruise control. Nah, ini di sini bisa kita set untuk jalan dengan kecepatan yang kita mau. Misalnya saya sekarang set dengan kecepatan 80 km per jam ya. Dan di depan sana ada head up display ya, HUD itu yang direfleksikan di depan, yang persis menunjukkan berapa kecepatan sekarang dan berapa set kecepatan intelligent cruise controlnya, 80. Oke, sudah jalan ya. Sekarang mobil ini secara otomatis akan berjalan mengikuti mobil yang ada di depan. Kalau di sana melambat, maka kita akan ikut melambat. Kemudian juga ada yang ini yang bisa mengatur sendiri kemudi ini agar mengikuti marka jalan itu. Jadi sekarang mobil ini sudah boleh dibilang berjalan sendiri, sudah autonomous ya, atau setidaknya semi autonomous ya. Jadi sudah berjalan sendiri ini. Kaki saya tidak menginjak apa-apa, tangan saya tidak perlu memegang apa-apa, dan bisa jalan sendiri mengikuti mobil yang ada di atas, mengikuti marka marka jalan. Dan yang positifnya juga adalah ya ini halus banget. Jadi ketika mobil depan melambat, mobil ini akan mengerem kan, dan mengeremnya itu halus, nggak kasar gitu. Itu beberapa ADAS yang mobil lain itu saya rasakan masih ada yang kasar gitu ya. Nah kalau kita lihat dalam kecepatan 80 km per jam dan berjalan lurus seperti ini, saya pakai intelligent cruise controlnya, jadi saya tidak menginjak apa-apa. Tangan saya hanya perlu menyentuh saja di roda kemudi, karena kalau saya lepas nanti dia akan komplain, dia akan teriak, berbunyi duduk. Jadi paling nggak saya pegang saja. Dan kalau lihat di situ penggunaan energi baterainya sekitar 7-10 kW. Nah ini kan jalannya turun, dia bahkan minus itu artinya regenerative braking-nya hidup, jadi mengumpulkan energi lagi. Jadi ketika mobil melakukan perlambatan, deakselerasi itu, motor listriknya berubah menjadi generator listrik dan menangkap energi kinetik kembali menjadi energi listrik di dalam baterai, bisa menghemat lagi itu. Nah, ini jadi
sangat menguntungkan buat biaya energi listrik. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ngebut atau jalannya kencang ya tadi di atas 90 100 itu penggunaan energinya itu tinggi gitu. Menurut saya akan cepat menghabiskan baterai, apalagi kalau kita berakselerasi seperti tadi ya. Tapi kalau jalannya konstan 70 80 itu akan sangat hemat, apalagi kalau kita set di normal ya, di mode normal. Sekarang saya pasang eco deh, itu nanti mobil ini menjadi sangat menjadi sangat halus, lunak itu kan, tidak berakselerasi tidak bisa berakselerasi secara ganas. Jadi otomatis penggunaan energi baterainya itu rendah. Ini sekarang 4 kW ya, dengan kecepatan 61 km per jam, karena mobil di depan jalannya berarti sekitar itu ya. Ini kita mengikuti mobil di depan, itu kecepatan kita sekarang 55 hanya menghabiskan berapa ini? 6 sampai 8 kW. Hemat sekali ini. Kalau kita jalan seperti ini terus, mungkin benar bisa mencapai 650 km. Oke, jadi mobil ini juga punya dua mode untuk regenerative braking. Kalau di jalan biasa, di jalan normal, saya biasanya pakai setting high. Jadi ada dua setting ya, setting standar atau high. Jadi high itu akan lebih kuat lagi melakukan regenerative braking, dan generatornya itu generator listriknya akan lebih banyak bisa menangkap energi kinetik kembali menjadi energi listrik ketika mobil melakukan perlambatan. Dan itu saya gunakan bila mana saya ada di jalan dalam kota, karena lebih banyak stop and go nya kan ya. Tadi di jalan tol saya gunakan standard, sekarang saya beralih ke high karena saya sudah keluar dari jalan tol. Nah, tapi agak repotnya adalah tidak ada tombol yang bisa saya akses secara langsung untuk mengganti mode itu. Nah, saya harus ke layar utama dan mencet beberapa tombol, akhirnya bisa ke situ. Ini mungkin kekurangannya ya. Jadi kekurangannya seal ini adalah menuingnya itu agak menu pilihan-pilihannya yang ada di layar ini masih terlalu banyak lah langkah untuk buat pengguna untuk mengaktifkan satu atau dua hal yang sebenarnya cukup mudah ya. Jadi nggak kok ada tombolnya di sini, itu cukup satu kali pencet, tapi di sini kita harus menavigasi dari menu yang cukup panjang. Itu mungkin kekurangannya, membuat kita menjadi harus perhatian kita ke jalan jadi terdistract ya, terganggu. Nah, itu mungkin moga-moga suatu saat nanti BYD bikin UI-nya atau user interface yang lebih bagus lagi untuk pengemudi mengakses parameter penting mobil ya, pengendaraan seperti tadi ya. Regenerative braking itu kan kita pengen sering ganti ya, ini susah kalau sekarang. Itu mungkin kelemahan pertama. Oke, nah sekarang saya sudah ada di jalan raya dalam kota lagi. Cuaca agak mendung, belum hujan tapi mendung. Saya terjebak dalam antrian, ini mobil di depan banyak, jalannya lambat. Nah, ini keuntungannya juga sebuah mobil listrik, yaitu ketika jalan macet seperti ini, saya tidak perlu mengeluarkan energi terlalu banyak. Berbeda dengan mobil listrik. Nah, sekarang berhenti ini, saya harus berhenti karena mobil di depan juga berhenti. Kalau mobil bensin atau mobil diesel, mobil biasa, mobil dengan pembakaran dalam, itu kan mesinnya nyala terus ya, meskipun mobil berjalan lambat atau
bahkan berhenti di macet seperti ini. Nah, kalau mobil listrik itu ya ketika kita berhenti tidak ada energi yang dipergunakan karena tidak ada mesin yang harus dihidupkan. Energi yang dipergunakan hanya untuk menghidupkan AC, gitu kan. Nah, baterainya hanya kepakai untuk menghidupkan AC. Itu berbeda dengan mobil pembakaran dalam, mobil bensin atau mobil diesel yang meskipun mobilnya diam pun mesinnya harus nyala, itu kan. Jarang sekali saya melihat orang mematikan mesin ketika jalan macet itu atau di lampu merah lah, itu mesin dimatikan itu kan jarang ya. Untuk menghemat bahan bakar tuh orang jarang sekali. Dan akhirnya apa? Terjadilah pemborosan energi. Karena mesin dinyalakan hanya untuk menghidupkan AC, untuk mendinginkan kabin itu kan. Nah, kalau dipikir ada berapa juta liter ya yang dihabiskan di kota Jakarta ini setiap hari atau setiap bulan, ya habis berapa puluh juta liter hanya untuk menghidupkan AC mobil karena jalannya macet. Nah, dengan mobil listrik saya sudah membantu juga, berkontribusi aktif untuk menghemat energi. Ya, tidak perlu menghabiskan sumber daya alam hanya yang terlalu banyak hanya untuk menghidupkan AC. Nah, ini sekarang mobil saya berhenti di lampu merah, saya menunggu lampu merah. Saya bisa set di auto brake ini brake hold-nya sudah aktif, jadi saya tidak perlu melakukan apa-apa dan mesinnya tidak ada mesin yang nyala saat ini, hanya AC saja. Dan kalau dilihat di sini di dashboard bahkan 0 kW, 0 kilowatt konsumsinya, karena memang nyaris tidak mengeluarkan energi listrik apa-apa untuk berbeda dengan mobil bensin di depan saya. Dia pasti mesinnya masih nyala, bensin masih terus mengalir, terus dibakar karena dia tetap perlu menghidupkan kompresor AC-nya kan. Nah, saya tidak perlu. Nah, ini sekarang sudah lampu hijau, maka saya bisa bergerak dan barulah di situ energi listriknya mulai dikonsumsi lagi 1 kilowatt ini. Nah, kebetulan hari ini hari Sabtu, jadi tidak ada aturan ganjil genap, jadi kita bisa pergi kemana saja. Tapi di hari Senin sampai Jumat kalau di Jakarta aturan ganjil genap itu cukup membatasi kita, mobilitas kita ya, karena untuk jalan-jalan utama kita tidak boleh masuk kecuali platnya memang sesuai dengan harinya. Nah, ini sejak saya punya mobil listrik, saya tidak perlu memikirkan itu, tidak perlu pusing memikirkan sekarang tanggal berapa ganjil atau genap. Nah, karena mobil ini boleh dipakai kemanapun, di hari apapun. Itu sudah suatu keunggulan yang luar biasa itu kan. Dan saya pikir itu menjadi alasan utama juga untuk banyak orang di Jakarta yang membeli mobil listrik, yaitu ingin bebas ganjil genap. Walaupun memang ya saya tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa di masa depan aturan bebas ganjil genap untuk mobil listrik itu akan terus ada, ya kan? Ya, mungkin memang sekarang pemerintah ingin menstimulasi masyarakat untuk segera beralih ke mobil listrik yang lebih efisien dan lebih bersih untuk lingkungan. Ya, sekarang memang pemerintah menstimulasi seperti itu, memberikan kebebasan itu, karena memang jumlah mobil listrik belum cukup banyak. Tapi nanti bila mana jumlah mobil listrik sudah banyak, ya pasti jalan jadi penuh lagi kan, jadi penuh dengan mobil listrik. Nah, akhirnya macet juga itu. Pasti ya logikanya adalah aturan bebas ganjil genap untuk mobil listrik itu suatu saat di masa depan kemungkinan besar akan dihilangkan juga gitu. Tapi ya buat saya tidak jadi soal lah, sampai saat itu tiba entah kapan, saya paling tidak bisa menikmati mobil saya bebas pergi kemana saja, bebas ganjil genap. Itu tidak akan bisa didapat dengan mobil biasa, dengan mobil konvensional. Itu pun sudah suatu keunggulan yang luar biasa. Nah, yang menarik dari BYD Seal ini adalah harganya. Jadi harganya mobil ini tidak lebih mahal dari sebuah Toyota Innova, Toyota Kijang Innova yang Zenix ya, yang sudah 600 juta lebih juga kan, yang paling mahal itu.
Nah, dengan harga yang sama dengan sebuah Toyota Innova, saya bisa mendapatkan mobil yang memiliki keunggulan yang saya sebutkan tadi, terutama fun to drive-nya itu kan, yang jelas tidak akan pernah bisa disamai oleh Toyota Innova Zenix itu yang bisa memberikan akselerasi yang begitu kencang, kenyamanan, fun to drive seperti itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh Toyota Kijang. Jadi, dan meskipun Toyota Innova juga sudah, yang Zenix sudah dengan hybrid ya, tapi saya yakin penggunaan energinya, biaya energinya masih lebih rendah atau lebih menguntungkan bila menggunakan mobil full electric seperti BYD Seal ini. Nah, ini menurut saya akan membuat pabrikan-pabrikan mobil dari Jepang, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki itu akan terganggu pasarnya ya, karena saya lihat di jalan raya di Jakarta ini setidaknya itu semakin banyak saya lihat mobil listrik berseliweran itu. Artinya apa? Artinya semakin banyak masyarakat yang memang sudah menyadari keuntungan dari sebuah mobil listrik yang tidak ditawarkan oleh produsen mobil Jepang. Ya, mobil Jepang, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki mungkin sudah mengeluarkan model-model mobil listriknya, mobil full elektriknya, tapi menurut saya harganya masih sangat mahal dan tidak diproduksi massal. Jadi memang tetap saja yang dijual oleh produsen Jepang, produsen mobil Jepang, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki itu adalah mobil bensin sebetulnya ya kan, yang kebanyakan tetap itu. Nah, kalau saya melihat seperti ini kondisinya ini, melihat persaingannya seperti ini dengan harga yang sama, bisa dengan sebuah Toyota Innova bisa dapat mobil seperti ini, pasti pabrikan Jepang itu melihat BYD sebagai ancaman ya terhadap dominasi mereka selama berapa puluh tahun ini di Indonesia terutama ya, dimana pabrikan mobil Jepang itu menguasai pasar selama berapa dekade terakhir itu ya. Dengan hadirnya BYD ini dan produsen mobil listrik lainnya pasti memberikan ancaman nyata buat pabrikan mobil Jepang. Kalau saya seandainya nih, saya sekarang menjadi pemilik perusahaan Toyota atau Honda, atau saya jadi CEO-nya Toyota atau Honda, pasti saya takut atau paling tidak saya khawatir saat ini, karena ini jelas saingan yang tidak bisa diremehkan, bahkan sangat mengancam bila mana pabrikan Jepang tidak segera berinovasi untuk menjawab tantangan saingan baru ini, ya pasti suatu saat akan punah itu mobil listrik, mobil berbahan bakar minyak itu akan kalah dengan mobil listrik. Saya punya keyakinan itu ya. Jadi kalau saya sekarang adalah CEO-nya Toyota, Honda, saya akan sangat khawatir dan saya harus segera bergerak cepat untuk berinovasi. Kalau tidak, itu mengancam eksistensi perusahaan saya ini kalau saya diamkan saja. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan produsen mobil Eropa atau Jerman ya, yang ya, seperti Mercedes, BMW itu kan mereka memang lebih fokus ke pasar mobil mewah ya, yang mungkin saat ini belum bisa diberikan oleh produk-produk dari BYD, di mana harganya itu ya kita tahu nggak ada di bawah 1 M kan ya, harganya masih jauh separuhnya lah dari mobil buatan Jerman itu, karena memang itulah mungkin yang dijual oleh merek-merek mobil Jerman yang mewah ya, yaitu kemewahan, kemudian kebanggaan. Nah, itu yang memang tidak bisa diberikan oleh BYD Seal yang berharga seperti Toyota Innova ini ya kan. Namun lepas dari itu, bila mana kita pergunakan akal sehat kita ya, bila mana kita perlu mobil memang sebagai sebuah alat transportasi yang membuat kita bisa pergi dari poin A to poin B, dari titik A ke titik B
dengan nyaman, dengan efisien, dan tanpa repot, tanpa peduli dengan merek ya, tanpa peduli dengan kemewahan yang berlebih. Ya ini sebenarnya mobil listrik BYD Seal ini sudah menjawab kebutuhan Anda sebenarnya. Tidak perlu yang lebih mahal. Dan kalau saya boleh menilai bagian interiornya Seal ini juga sudah sangat bagus. Ini coba kalau dilihat ini ya, ini kan bagian depannya ini adalah bagian yang bersentuhan dengan kita itu semuanya sudah soft touch. Bahkan yang ini adalah kain itu, ini kayak bahan apa ini, bludru gitu ya, yang enak disentuh. Ini dan sangat akurat, presisi itu buatannya. Kalau dari zaman dulu ya mungkin 10 tahun lalu kita melihat produk Cina, mobil Cina atau motor Cina itu udah jelek lah gitu kan, buatannya kurang bagus, tidak dibuat dengan presisi. Nah, namun ini merubah segalanya kalau menurut saya. BYD Seal ini ketika kita duduk di dalamnya, kita akan merasa berada di sebuah mobil ya mungkin mirip-mirip mobil Jerman tadi yang mewah tadi, karena bagus ini desainnya bagus, bahan-bahannya juga bagus, dibuat dengan presisi. Apalagi yang dibutuhkan ya. Tapi terlepas dari semua kelebihan yang sudah saya sampaikan tadi, tetap saja BYD Seal ini ada beberapa kelemahan atau kekurangan yang dalam beberapa hal cukup mengganggu ya. Seperti misalnya tadi untuk mengakses menu mobil ini yang sifatnya itu untuk parameter pengendaraan ya, yang diperlukan diakses oleh pengemudi dengan cepat, itu tidak bisa dilakukan dengan mudah, harus cari menunya, dan itu berbahaya kalau menurut saya, karena kita harus membuka menu dan mencet sana sini yang membuat kita menjadi teralihkan perhatiannya dari jalan. Itu mungkin kekurangan yang saya rasakan menjadi kekurangan nomor satu ya. Semoga nanti BYD bisa bikin software yang lebih baik, UI-nya, user interface-nya. Yang kedua adalah kelemahan kedua adalah ada beberapa hal yang nggak penting malah diberikan. Misalnya contohnya ini ya, kita bisa lihat layar utama itu bisa dibuat orientasinya vertikal begini atau horizontal gini, yang landscape begini. Ini menurut saya it's cool, keren kalau ditunjukin ke orang yang masuk mobil ini. Lihat ya, bisa begini nih. Oh, udah wow gitu doang. Tapi kenyataannya saya nggak pernah pakai layarnya dalam posisi seperti ini. Posisi vertikal ini nggak enak kalau buat saya. Lumayan menghalangi pandangan ke depan karena posisinya cukup tinggi ini layar ini. Jadi saya selalu pakai orientasi yang landscape begini. Itu jadi malah hal yang nggak penting ada tombolnya di sini, sementara untuk regenerative braking tadi yang penting malah nggak ada. Itu kemudian kekurangan kedua adalah ini, tidak ada penutup elektriknya ini. Jadi saya suka sebenarnya roofnya ini berupa kaca begini. Saya selalu buka ini, tapi dalam kondisi panas terik di siang hari beberapa kali saya terpaksa harus tutup dengan penutupnya. Tapi penutupnya itu tidak elektrik ya, manual bahkan, dan sangat susah memasangnya itu. Jadi ada dua penutup yang harus dipasang secara manual, dan pasangnya juga harus dalam kondisi mobil diam deh. Kalau pas jalan repot. Itu kekurangannya. Jadi kaca ini while it's cool, keren, dan membuat kita jadi merasa lapang di dalam, tapi kalau siang terutama di Indonesia, kalau cuaca terik musim panas itu kan panas banget ya, itu harus ditutup memang. Nah, itu repot nutupnya. Nah, kemudian bagaimana dengan rasa berkendaranya di dalam kota ya. Jadi selama saya pergunakan, saya tidak pernah mengalami kesulitan dari sisi visibility, pandangan keluar itu mudah, saya bisa lihat semua dengan mudah. Apalagi ada
kamera 360 di sini ketika saya harus membuat belokan tajam yang kadang-kadang di sebelah kiri itu kan ada trotoar ya yang berada lebih tinggi dari jalan, yang kalau tidak hati-hati kita bisa, ketika kita belok kiri itu kita bisa menyentuh itu atau nabrak itu. Nah, tapi dengan kamera 360-nya di sini saya bisa lihat dengan jelas trotoarnya cukup jauh saat ini. Nah, ini sangat berguna, ini fitur yang sangat berguna. Dan sebagai sebuah sedan tentunya memang ground clearance-nya ya, jarak dari tanah dengan mobil itu lebih rendah dibandingkan mobil-mobil MPV atau SUV. Kalau tidak salah BYD Seal ini tingginya ground clearance-nya 12 cm dibandingkan kalau SUV yang rata-rata sudah di atas 20 cm gitu ya. Itu sudah pasti jauh lebih aman pakai mobil yang ground clearance-nya tinggi, terutama bila mana jalannya nggak bagus ya. Di Indonesia jalan bagus kan jarang ya, bahkan di dalam kota Jakarta pun lubang, kemudian jalan yang curam naik seperti di dalam parkiran gedung ini ya, bertingkat atau di mall itu kan kadang-kadang curam ya. Itu kalau pakai sedan ya, saya pernah pakai sedan yang ground clearance-nya itu cuma 9 cm ke bawah, itu memang gasrok ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya gasrok itu apa, kena bawahnya, druk itu kena, itu selalu menjadi langganan. Nah, itu kekurangannya sedan yang ground clearance-nya rendah. Namun BYD Seal ini jadi ground clearance-nya saya sebut 12 cm ya, tetap lebih rendah dari SUV, tapi masih lebih tinggi ketimbang sedan-sedan, terutama sedan-sedan produksi Eropa ya, yang ground clearance itu rata-rata pendek gitu, rendah itu. Ini enggak, Seal ini cukup tinggi lah. Jadi selama saya pakai mobil ini, saya nggak pernah satu kali pun gasrok itu tadi menggerus bawahnya, itu nggak pernah, kena bawahnya nggak pernah. Ya, cukup mengherankan pada awalnya. Pada waktu saya beli mobil ini saya sudah berpikiran bahwa wah, ini pakai mobil ini karena ground clearance sedan harus hati-hatilah, karena pasti nggak seenak kalau pakai SUV, lebih nyaman, lebih tenang lah ya. Tapi ternyata kekhawatiran saya tidak terlalu menjadi kenyataan, karena Seal ini ground clearance-nya oke sebenarnya, untuk asal nggak ekstrim ya. Untuk masuk ke gedung-gedung parkir, gedung mall, jalan yang berlubang itu saya nggak pernah kena itu bagian bawahnya. Ya, itu beberapa keuntungannya ya, mengapa saya menggunakan mobil listrik. Dan setelah kurang lebih 1 bulan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa keputusan saya membeli mobil listrik tidak keliru, karena yang alasan utama tadi yaitu saya ingin mobil yang bebas ganjil genap bisa saya dapatkan, saya bisa pergunakan mobil ini dengan bebas kapanpun saya mau. Dan kedua, penghematan biaya energinya juga sudah saya konfirmasi jauh lebih rendah bila mana saya menggunakan mobil listrik dibandingkan bila saya tetap menggunakan mobil berbahan bakar bensin. Jadi dua itu sudah bisa saya konfirmasi ya. Mengenai udara bersih, nah itu saya memang tidak punya angkanya. Dan fun to drive-nya, alasan keempatnya saya juga ada dapatkan. Jadi putusan saya membeli mobil listrik sejauh ini setelah sebulan, saya bisa beri kesimpulan bahwa keputusan saya tidak salah. Dan juga saya tidak mengeluarkan asap, tadi saya sudah sampaikan, mobil ini tidak mengeluarkan asap sehingga saya tidak ikut membuat udara Jakarta menjadi lebih jelek. Ya oke, pasti ada yang berargumentasi bahwa oh iya, mobil listrik tidak keluar asap, tapi kan pembangkit listriknya di Indonesia tuh banyak yang masih pakai uap itu kan, dengan batu bara, itu kan menghasilkan kotoran juga, menghasilkan asap juga, polusi juga. Ya itu mungkin benar, saya bukan ahlinya ya untuk bisa menjawab itu dengan ilmiah, tapi
setidaknya asap itu tidak muncul dari mobil saya, tidak dalam kota kan. Pembangkit listrik bisa ditempatkan di luar kota, jauh dari pemukiman. Nah, itu paling tidak sekali lagi saya sudah bisa membuat udara Jakarta lebih bersih, meskipun ya mungkin di daerah lain karena ada pembangkit listrik, di daerah itu asapnya atau polusi udaranya menjadi tetap saja jelek gitu ya. Tapi saya yakin suatu saat nanti pembangkit listrik itu perlahan-lahan akan beralih ke pembangkit listrik yang dengan energi yang lebih bersih, yang lebih dengan energi terbarukan, bisa atau yang lebih bersih ya, misalnya dengan pembangkit listrik nuklir. Tenaga nuklir itu kan tidak mengeluarkan asap ya. Di negara-negara maju sudah banyak dipergunakan, tapi di negara kita belum.